Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Peron Amrina yang bertugas pada hari ini. Boleh disebutkan Mbak nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Tika Nur Sabella, dipanggil Bella, tanggal lahir 11 Februari 1998. Oke, benar ya dengan Mbak Bella. Baik Mbak, bagaimana Mbak perasaannya hari ini Mbak? Saya sedikit cemas, saya juga kayak agak lemes gitu hari ini, sus. Oke, baik. Saya memahami perasaan Mbak. Saat ini saya akan melakukan pengkajian mengenai kondisi dan perasaan Mbak secara menyeluruh ya Mbak, mengenai perasaan, pikiran, serta dukungan dari keluarga Mbak. Tujuannya supaya kami bisa memberikan asuhan yang tepat untuk Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih ya Mbak karena sudah bersedia. Semua pembicaraan kita hari ini bersifat rahasia ya Mbak, hanya digunakan untuk proses perawatan. Kalau Mbak merasa tidak nyaman, Mbak bisa bilang kepada saya ya. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya. Lokasinya mau di sini atau di mana? Di sini aja. Oke, di sini saja ya. Oke Mbak, saat ini saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Mbak ketika Mbak mengetahui penyakit yang Mbak derita. Bagaimana Mbak perasaan Mbak, bisa diceritakan? Pasti saat itu saya merasa kayak kaget terus nggak percaya. Tapi akhirnya juga saya ngikutin prosedur perawatan yang ada. Pas sekarang tuh rasanya kayak nggak semangat gitu, juga takut, sus. Oke, itu wajar ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, siapa ya Mbak yang mendampingi Mbak selama Mbak melaksanakan pengobatan? Ibu saya sih, sus, tapi beliau tuh kayak nggak terima sama diagnosa saya yang dokter sampaikan tentang saya. Kayak dia bilang dia nyangka kalau tentang saya tuh bisa sembuh. Oke, jadi Ibu ya yang menemani dan memberikan semangat untuk Mbak. Tapi belum bisa menerima sepenuhnya ya Mbak? Iya, saya tuh sedih terus juga takut juga. Jadi awalnya tuh saya jarang ngomong tentang penyakit saya ini ke ibu saya. Oke, Mbak sangat peduli ya Mbak dengan perasaan Mbak, itu perasaan ibunya Mbak. Lebih baik ya Mbak. Tapi memahami perasaan sendiri juga membuat Mbak akan menjadi merasa lebih tertekan ya Mbak. Apakah Mbak pernah mengikuti konseling Mbak sebelumnya? Iya, saya dan ibu saya sih sus tepatnya. Tapi ya itu hasilnya, ibu saya tetap nggak terima dengan penyakit saya. Oke, baik Mbak, berarti Mbak sudah merasa lebih adaptif dengan mengikuti pengobatan dan konseling meskipun masih ada tekanan emosional dan lingkungan ya Mbak. Kalau boleh saya tahu, bagaimana Mbak melihat diri Mbak, terutama setelah menjalani pengobatan Mbak? Eh, Jujur aja saya merasa diri saya tuh pasti ada yang beda. Dulu saya kuliah kan kedokteran, terus sekarang saya jadi pasien, rasanya tuh kayak nggak punya arah hidup. Oke Mbak, saya bisa bayangkan Mbak betapa beratnya yang Mbak alami. Apakah ada perubahan pada tubuh Mbak akibat pengobatan dan juga terpengaruhnya kepercayaan diri Mbak? Eh, Muka saya tuh bengkak sus kalau misalnya habis minum obat. Terus karena itu juga saya ngerasa kurang percaya diri. Mbak merasa tidak nyaman ya Mbak dengan perubahan fisik tersebut? Iya, saya ngerasa gagal aja terus jadi beban buat ibu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mau berbagi. Itu perasaan yang wajar ya Mbak ketika menghadapi penyakit yang berat. Tapi saya lihat Mbak tetap berusaha dan tetap menjalani pengobatan dengan baik ya Mbak. Itu menunjukkan kekuatan dan harapan yang masih ada dalam diri Mbak. Eh, Kalau boleh tahu Mbak, bagaimana hubungan Mbak dengan teman-teman dan di tengah-tengah sekitaran Mbak? Karena saya udah lumayan lama di diagnosa penyakit ini, jadi jujur aja saya jarang ketemu juga karena saya udah berhenti kuliah juga ya. Saya lebih banyak di rumah atau di rumah sakit. Apakah Mbak merasa kehilangan Mbak dengan teman-teman? Iya, jujur aja sih, tapi kadang juga enggak sih, soalnya saya masih bisa menghubungi mereka lewat sambungan telepon. Oke, berarti Mbak lebih menarik diri ya Mbak ketika merasa tidak nyaman ya? Oke, saya paham ya Mbak. Dukungan sosial dan dukungan sosial itu sangat penting ya Mbak dalam proses penyembuhan. Nanti kita bisa cari cara agar Mbak bisa berhubungan dengan orang terdekat tanpa merasa terbebani ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, bagaimana ya Mbak melakukan ibadahnya Mbak? Saya alhamdulillah masih sholat tepat waktu sih, walaupun kadang-kadang duduk, terus juga saya masih berdoa. Oke, luar biasa ya Mbak. Mbak masih bisa berusaha untuk sholat walaupun dalam kondisi Mbak seperti ini. Apa makna hidup di diri Mbak? Menurut saya yang
saya alami ini merupakan ujian aja Mbak dari Allah. Terus saya juga merasa ini tuh udah takdir saya aja. Oke, itu manusiawi ya Mbak. Keraguan bisa muncul pada saat kita sedang diuji yang berat ya Mbak. Tapi usaha doa dari Mbak udah menunjukkan hal yang bagus ya Mbak. Mbak sudah kuat. Apa yang Mbak harapkan selanjutnya? Ya semoga saya bisa lanjut kuliah lagi dan sehat. Udah itu aja sih. Oke, amin ya Mbak. Semoga keinginan Mbak terwujud ya Mbak. Dengan pengobatan dan dukungan dari lingkungan, Mbak bisa menunjukkan harapan Mbak. Baik Mbak, terima kasih karena sudah terbuka dengan saya, karena sudah berbagi dan jujur ya Mbak pada penjelasan kita pada hari ini. Semoga Mbak bisa tetap semangat untuk sembuh ya Mbak dan tetap menjalani pengobatan dan tidak putus asa. Saya merasa sangat senang mendengar Mbak. Setelah semangat ya Mbak, kami semua di sini akan membantu Mbak. Nanti saya akan didiskusikan hasil pengkajian dengan tim ya Mbak untuk mendukung perawatan psikologis dan sosial Mbak. Apakah Mbak bersedia untuk melanjutkan konseling berikutnya ya Mbak? Bersedia. Bersedia ya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak karena sudah mau melakukan sesi konseling ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi ya Mbak. Iya. Semangat ya Mbak. Iya. Makasih Sos.